Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pasca, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi di podcast Pasar Sarjana IPB. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu program studi yang ada di Sekolah Pasca Sarjana, yaitu PPI, Program Profesi Insinyur. Untuk itu telah hadir di sini bersama saya narasumber kita hari ini, yaitu salah satu pengurus dari PPI IPB, Dr. Insinyur Hartrisari Harjomijoyo DEA. Apa kabar Ibu? Baik, untuk sahabat Pasca nih. Alhamdulillah, tetap ceria ya. Ibu ini selalu ceria memang Bu Sari. Saya panggilnya Bu Sari ya Bu ya panggilannya. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu mengenai program profesi insinyur. Nah kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Apa sih Bu program profesi insinyur itu? Program profesi insinyur. Program profesi insinyur adalah program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi keinsinyuran. Nah, penyelenggaraan program profesi insinyur ini diatur loh dalam Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014. Jadi artinya apa? Kalau tidak punya sertifikat insinyur, maka dia tidak bisa melaksanakan kegiatan keinsinyuran di dunia nyata. Sebenarnya begitu yang tercantum di dalam undang-undang itu. Jadi program profesi insinyur ini sebenarnya sebagai pelaksanaan mandat dari Kemenristek-Dikti. Ada SK-nya ini untuk 40 perguruan tinggi yang dinilai memenuhi persyaratan dalam membentuk program profesi insinyur. Salah satunya adalah Institut Pertanian Bogor yang kita mulai sejak tahun 2019. Oke, berarti di IPB, selain IPB sendiri ada 40 program studi ya Bu ya, yang diberi mandat oleh Dikti untuk mengadakan program profesi insinyur. Nah di IPB sendiri mulai tahun 2019. Meskipun dia balita ya, tapi jangan salah loh, kita sudah meluluskan sebanyak 600-an orang. Wow, banyak juga ya Bu ya. Itu dari mana aja Bu ya? Dari lulusannya itu? Jadi lulusan dari seluruh Indonesia yang dengan latar belakang bidang keinsinyuran yang sesuai dengan IPB tentunya. Speaking tentang lulusan ya Bu ya. Jadi lulusannya sudah ada 665. Tuh. Nah, untuk lulusannya ini itu ada kalau di KKN itu level berapa ya Bu? Ya, jadi gini, kalau program S1 itu levelnya KKNI 6, Master itu 8, S3 itu atau doktoral itu 9, maka ini levelnya 7. Program profesi insinyur ini levelnya 7 gitu. Nah, untuk lulusannya sendiri berarti nanti mendapatkan gelar apa nih Bu? Gelarnya adalah insinyur. Berarti yang sebenarnya sudah lulus program sarjana apabila telah mengikuti PPI ini akan mendapatkan gelar tambahan berupa insinyur itu Bu? Betul. Sertifikat insinyur ya. Nah, untuk program profesi insinyur IPB ini itu membuka jalur untuk yang fresh graduate saja kah atau yang sudah pernah punya pengalaman itu bisa ikut juga Bu? Ya, jadi kalau untuk atau tidak? Betul. Jadi untuk PSPPI ini kita buka 2 jalur. Yang pertama adalah yang baru lulus. Kalau dia baru lulus, maka dianggap belum punya pengalaman, sehingga kalau dia masuk di PSPPI maka dia masuknya program reguler 2 semester, ikut kuliah seperti biasa 24 SKS. Tetapi kalau dia sudah mempunyai pengalaman, kita ambil mulai 2 tahun setelah lulus, setelah bekerja ya maksudnya ke bidang keinsinyuran, maka dia boleh masuk di PSPPI dengan jalur RPL atau yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau. Jadi itu hanya 1 semester karena pengalaman itu kita lihat dari pengalaman dia yang dituliskan dalam bentuk dokumen. Gitu. Oke, berarti untuk jalur kita PPI sendiri sudah memiliki 2 jalur, yaitu jalur reguler itu untuk yang fresh graduate yang belum memiliki pengalaman sama sekali ya Bu ya di bidang keinsinyuran. Biasanya sampai 2 tahun ya kita bilang dia belum punya pengalaman ataupun baru mulai kerja kan, jadi kita kasih kesempatan 2 tahun gitu. Untuk yang RPL sendiri setelah 2 tahun bekerja dan lebih gitu ya, jadi minimal 2 tahun bekerja dia boleh mengikuti program RPL. Untuk perkuliahannya sendiri tadi untuk jalur reguler itu 2 semester, sedangkan untuk yang RPL itu 1 semester. 1 semester. Tapi
mata kuliah dan SKS-nya sama ya Bu ya? SKS totalnya sama gitu kan. Hanya kalau yang reguler itu harus mengikuti kuliah, sedangkan untuk jalur RPL itu dinilai dari pengalaman keinsinyuran dia ya gitu. Jadi dari aktivitas keinsinyurannya. Oke. Untuk yang kedua nih Bu, untuk syarat pendaftarannya sendiri ini apa Bu? Syarat untuk daftar di program profesi ini? Jadi persyaratan untuk mendaftar di PSPPI ini adalah lulusan sarjana bidang teknik atau sarjana terapan bidang teknik yang memiliki cukup pengalaman praktek kerja keinsinyuran gitu. Kalau yang jalur reguler berarti kan hanya mungkin persyaratannya melampirkan ijazahnya. Kalau untuk RPL itu apa Bu yang harus dilampirkan? Karena kan dia harus menunjukkan bahwa dia sudah memiliki pengalaman praktik keinsinyuran lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kalau untuk yang mendaftar reguler itu sama seperti mendaftar ke program pasca sarjana IPB. Tapi kalau yang RPL, selain dia juga harus mendaftar, dia akan mengisi formulir yang kita sebut dengan formulir aplikasi insinyur. Nah, di situ dia menuliskan semua pengalaman kegiatan keinsinyuran yang telah dilakukan selama ini. Gitu. Untuk pendaftarannya sendiri Bu, apakah dibuka setiap 1 tahun sekali atau setiap semester ganjil dan genap itu dibuka? Untuk saat ini PSPPI dibuka setiap semester. Jadi artinya semester ganjil, semester genap membuka untuk 2 program itu, reguler ataupun RPL. Nah, untuk bidangnya sendiri nih Bu, apakah semua sarjana bisa atau di IPB ini sudah ada berapa bidang keinsinyuran? Untuk bidang keinsinyuran dari PSPPI IPB kita menawarkan 7 program, yaitu pertanian dan hasil pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, industri pertanian, sipil dan lingkungan, serta sains terapan. Sudah ada 7 ya Bu ya di IPB ini ya. Sudah banyak ya Bu ya. Padahal baru berdiri 2019 ya. Nah, untuk persyaratan, untuk penjelasan mengenai rincian biayanya, untuk programnya itu ada di mana? Bisa dilihat di mana Bu? Nah, kita tetap berada di websitenya IPB, jadi lamannya IPB, maka silahkan kalau ingin lihat itu ada di laman admisi.ipb.ac.id atau bisa kirim email saja ke Sekretariat Program Profesi Insinyur IPB, emailnya pppi3pi itu ya pi @apps.ipb.ac.id. Oke, berarti untuk informasi mengenai program ini sahabat Pasca bisa dilihat di laman pendaftarannya Bu ya. Laman pendaftarannya silakan. Kita tetap terpusat di IPB, yaitu di admisi.ipb.ac.id. Sahabat Pasca bisa melihat di situ rincian biayanya, program peminatannya apa saja, dan mulai pendaftarannya kapan juga ada di situ ya Bu ya. Dan apabila ada yang kurang jelas bisa di email langsung ke Sekretariat Program Profesi Insinyur di alamat pppi@apps.ipb.ac.id. Nah, untuk yang terakhir nih Bu, apa ada pesan-pesan nggak Bu yang ini sampaikan kepada sahabat Pasca nih yang belum mengetahui mengenai PPI dan manfaatnya yang akan didapat apabila sudah mengikuti program profesi insinyur ini? Yang jelas kalau manfaat sih kita artinya begini, mendapatkan sertifikat insinyurnya untuk bidang keinsinyuran tertentu. Jadi kalau pesannya sih cuman begini, teman-teman sahabat Pasca, yuk kita ngikutin Sidul tukang insinyur. Mau jadi insinyur, daftar ke PSPPI IPB. Oke deh. Nah, sahabat Pasca, demikian ngobrol-ngobrol kita kali ini mengenai program studi yang salah satu program studi yang ada di Pasca IPB, yaitu program profesi insinyur. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat Pasca. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Terima kasih banyak Bu Sari atas waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Ibu ini kan termasuk yang sibuk sekali ya Bu ya. Ini buat sahabat Pasca. Nah, untuk sahabat Pasca, apabila masih ada yang kurang jelas tentang program ini dan ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi email yang tadi sudah disebutkan ya Bu ya, pppi@apps.ipb.ac.id. Nah, seperti biasa Bu, kita biasanya nutup podcast itu pakai pantun nih Bu. Oke. Ada cakep-cakepan nih ya? Ya boleh Bu. Beli sayur di warung Babe. Cakep. Penjualnya ramah, barangnya berkualitas. Cakep. Ayo para sarjana yang mau jadi insinyur, buruan daftar
di PPI Sekolah Pasar Sarjana IPB. Pelayanannya ramah dan berkualitas. Sampai jumpa di podcast Pasar Sarjana IPB selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.